Setelah absen di Brno karena operasi bahu, Maverick Viñales kembali ke lintasan MotoGP pada sesi latihan bebas pertama FP1 di sirkuit Red Bull Ring Austria hari Jumat pagi. Namun kembalinya pembalap Tech 3 KTM itu tidak berjalan mulus. Viñales berhasil menyelesaikan 16 putaran di sesi pagi. Namun ia terpaksa menghentikan aktivitasnya di sesi latihan sore hari hanya setelah 6 putaran. Ia terlihat menghabiskan sisa sesi di dalam garasi dengan kompres es di bahunya yang cedera. Pembalap Spanyol itu belum menutup kemungkinan untuk kembali beraksi pada hari Sabtu. Ia menjelaskan bahwa keputusannya akan bergantung pada bagaimana kondisi bahunya saat ia bangun di pagi hari. Menurutnya, bahunya terasa tidak terlalu buruk di pagi hari, tetapi pada sore hari terasa semakin kaku dan mobilitasnya berkurang. Hal ini membuatnya kesulitan untuk tetap berada di dalam motor saat melawan angin di trek lurus. Ia menekankan pentingnya untuk mendengarkan kondisi tubuh dan mengambil langkah yang benar. Sementara itu, rekan setimnya Enea Bastian ini mengakhiri hari pertama di posisi ke-11. Nyaris gagal lolos langsung ke kualifikasi 2 atau Q2 dengan selisih hanya 0,011 detik. Pembalap Italia itu juga bergabung dengan tim pabrikan dalam menjajal paket fairing baru yang telah direvisi. Bastian ini merasa cepat di sesi pagi, tetapi mengaku lebih kesulitan di sore hari ketika kondisi lintasan lebih panas. Ia menyoroti masalahnya dalam mengelola bagian depan motor saat suhu naik. Meskipun begitu, ia merasa fairing baru tersebut cukup baik dan ia menyukainya. Pedro Acosta menjadi pembalap KTM terdepan pada hari itu dengan menempati posisi kedua. Jack Miller dijatuhi denda sebesar 1.000 euro dan dilarang mengikuti 5 menit pertama sesi latihan hari Sabtu di MotoGP Austria. Hukuman ini diberikan menyusul insiden pada hari Jumat di mana ia terus memacu motor Pramac Yamaha-nya meskipun mengeluarkan asap. Sanksi tersebut dikeluarkan setelah Miller terus melaju di jalur balap meskipun ada asap yang keluar dari bagian belakang motor YCR M1 miliknya. Steward FIA MotoGP menganggap pembalap Australia itu telah melanggar beberapa pasal peraturan olahraga terkait tanggung jawab pembalap dan cara kembali ke pit dengan aman. Tak lama setelah insiden tersebut, Fabio Quartararo dan rekan setim Miller, Miguel Oliveira, terjatuh di tikungan yang sama yang diduga akibat adanya cairan oli di lintasan. Meskipun belum dikonfirmasi bahwa cairan itu berasal dari motor Miller, Quartararo merasa curiga karena melihat para petugas lintasan membersihkan sesuatu di trek. Oliveira juga mengaku kecelakaannya terasa sangat aneh karena ia terjatuh meskipun sudah melambat untuk masuk ke pit. Menurut pernyataan resmi Stewart, Miller dianggap telah berkendara secara tidak bertanggung jawab dengan terus melaju dalam kecepatan rendah di jalur balap dengan motor yang bermasalah. Namun, Miller memberikan pembelaannya. Ia menjelaskan bahwa ia merasakan ada masalah pada mesin tetapi motornya tetap menyala dan hanya mengeluarkan asap saat ia menutup gas. Ia bersikeras tidak ada oli yang bocor dan ia sudah berusaha untuk tidak berada di jalur balap. Alasan utamanya membawa motor kembali ke pit adalah untuk menyelamatkan ban depan agar tidak menjadi dingin dan bisa digunakan kembali karena sesi masih menyisakan banyak waktu. Francesco Bagnaia menyatakan bahwa ia merasakan feeling pada bagian depan motor Ducati Desmosa DC GP25-nya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya musim ini. Pernyataan optimis ini ia sampaikan setelah menyelesaikan hari pertama sesi latihan MotoGP Austria di posisi ketiga tercepat. Hanya 0,268 detik di belakang rekan setimnya Marc Marquez. Bagnaia merasa sangat senang dengan harinya karena untuk pertama kalinya musim ini ia merasa sangat kompetitif di zona pengereman. Ia mengakui bahwa penggunaan wajib cakram rem depan berukuran 355 mm yang lebih besar di sirkuit ini mungkin menjadi faktor utama di balik peningkatan feelingnya. Di beberapa balapan sebelumnya ia tidak bisa menggunakan cakram tersebut. Ia mengaku sangat menikmati karena akhirnya bisa mengerem dengan keras lagi. Selain itu, timnya juga fokus bekerja pada setelan motor dengan menggunakan ban bekas. Dan ia merasa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik.
Satu-satunya catatan negatif adalah tingkat keausan ban belakang yang menurutnya terasa lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di Red Bull Ring. Meskipun ia sadar ini adalah tantangan yang sama bagi semua pembalap. Mengenai persaingan, Bagnaia mengonfirmasi bahwa para pembalap KTM terlihat sangat kompetitif di balapan kandang mereka. Ia menduga bahwa mereka mungkin mendapat keuntungan dari sistem kontrol stabilitas baru. Ia sendiri sudah mencoba sistem tersebut, namun mengaku masih belum terbiasa dan terasa sedikit aneh. Meskipun menjalani hari yang positif, ia tetap berhati-hati. Ia ingin menunggu hingga balapan untuk melihat apakah kemajuan ini nyata. Karena ia mengakui bahwa pertarungan saat balapan telah menjadi titik lemahnya musim ini. Pedro Acosta menyatakan bahwa fairing baru KTM yang telah lama ditunggu-tunggu memberikan keuntungan instan. Hal ini ia sampaikan setelah berhasil melesat ke posisi kedua pada sesi latihan hari Jumat di Grand Prix Austria yang merupakan balapan kandang bagi pabrikan tersebut. Acosta yang baru saja mengakhiri puasa podium KTM di Brno tampil sangat cepat sepanjang sesi. Ia sempat beberapa kali memuncaki catatan waktu sebelum akhirnya finish hanya 0,228 detik di belakang pemimpin klasemen Marc Marquez. Ia mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah menjajal fairing baru bergaya Ducati ini saat tes di Aragon awal musim ini. Sejak saat itu, ia terus mendorong tim selama 4 balapan terakhir untuk segera membawanya. Karena ia merasa pembaruan ini sangat luar biasa dan memperbaiki motor tepat di area yang mereka butuhkan. Ia sadar bahwa terkadang untuk membuat sesuatu yang benar membutuhkan waktu, dan kini ia senang pembaruan itu akhirnya tiba. Bodywork baru ini dirancang untuk membantu kemampuan motor RC16 saat berbelok sekaligus menjaga daya tahan ban, dua area utama yang ingin ditingkatkan oleh KTM. Meskipun memulai akhir pekan dengan kuat, Acosta tetap waspada. Ia mengakui bahwa biasanya motor Ducati akan bangun dan menemukan kecepatan lebih pada hari Sabtu. Oleh karena itu, ia tidak mau berekspektasi terlalu tinggi. Menurutnya, target pertama adalah untuk menjalani sesi kualifikasi yang baik, baru setelah itu mereka bisa memikirkan target untuk balapan. Rekan setimnya Brad Binder menjadi pembalap KTM terbaik berikutnya di posisi ke-10 yang juga memastikan tempat langsung ke kualifikasi 2.